Selamat jumpa lagi dalam ibadah streaming GPDI BDA Ranotana. Sebelum kita akan beribadah bersama-sama, mari kita berdoa untuk buka ibadah ini. Haleluya. Dalam segala keadaan kami saat ini Tuhan, kami tetap memilih untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yang ada di tempat ini, umat-Mu yang ada di rumah saat ini, sama-sama kami akan menerima lawatan Tuhan yang indah saat ini. Kami menerima berkat Tuhan yang indah yang Tuhan siapkan buat kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa Surgawi. Kami akan buka ibadah kami saat ini, mengucap syukur hanya di dalam satu nama yang indah, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, dengan segenap hati kita saat ini, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Dengan segenap jiwa kita saat ini, sama-sama kita akan menyembah Allah kita yang hidup, Allah yang besar, dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Sama-sama kita akan berkata, ku menyembah Engkau dalam kudus hadirat-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Ku menyembah
ini. Saudara yang ada di rumah saat ini, kita sama-sama berdiri memuji, mengagungkan nama Tuhan kita yang ajaib dan luar biasa. Haleluya. Glory. Amin, amin. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memberikan wajah. Roh Kudus tercurah bagi
urapi kami semua Tuhan. Baik kami yang ada di sini, umat-Mu yang ada di rumah saat ini. Biar Roh-Mu yang memenuhi kami semua saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kami alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkau damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Terima kasih Bapa. Saat kami merasakan bahwa hari ini merupakan hari yang sangat penting dalam kehidupan kami, kami sedang merayakan hari ketuangan Roh Kudus bagi gereja. Dan itu sebabnya kami tahu pagi hari ini semua kami sedang menantikan suatu realisasi dari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Yang berada di rumah, mereka siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mereka boleh diajar dan melakukan apa yang Tuhan mau dari firman-Mu. Tuhan sudah memberkati semua puji-pujian yang sudah dinaikkan. Kami tahu ini merupakan sesuatu yang berarti, sehingga Tuhan telah disenangkan, dan kami memuji, membesarkan nama Tuhan, karena kami merasakan bahwa kami harus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Semua yang telah berperan untuk puji-pujian ini, kami tahu Tuhan sudah berkati. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua kami yang berada di rumah, semua masing-masing kami pribadi mau menghadapkan hidup kami kepada Tuhan. Kami telah siap untuk mendengarkan, menerima firman-Mu. Dan kami akan masuk menerima firman Allah, dialaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan saudara, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini, pagi hari ini. Kami tahu semua kita ada berada dalam keadaan kuat dan sehat. Kita sedang bersaksi tentang Tuhan yang besar dan luar biasa dalam hidup kita. Pemeliharaan Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus berkata bahwa kita adalah anak tebusan-Mu, tebusan Tuhan yang Tuhan sudah pilih dan Tuhan akan terus memelihara, menolong kita. Puji Tuhan saudara. Hari ini merupakan hari di mana semua orang Kristen sedang merayakan hari ketuanan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus yang semuanya benar-benar mengakui bahwa tidak ada di antara orang-orang percaya yang tidak butuh Roh Kudus. Itu sebabnya kita sedikit akan belajar tentang Roh Kudus dari awal di mana telah dinubuatkan dan kegenapannya serta apa yang patut kita lakukan sebagai orang percaya dalam melihat menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita akan melihat sebuah dasar pembacaan firman Allah dari Yoel pasal yang kedua ayat 28 dan ayat 29. Yoel pasal yang kedua ayat 28 dan ayat 29. Saudara yang berada di rumah, saya jemput berdiri dan kita ikuti pembacaan firman Allah. Sekali lagi, Yoel pasal 2 ayat 28 dan ayat 29. Saudara membacakan bersama-sama dengan saya ayat-ayat ini dalam Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Dalam hitungan ketiga saudara membacakannya. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Terima kasih, silakan kita duduk kembali. Puji Tuhan. Ayat yang kita sudah baca tadi merupakan salah satu nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Nubuat ini adalah sesuatu yang dinubuatkan untuk terjadi nanti ketika Yesus sudah ada di atas muka bumi ini dan Yesus kembali ke surga. Jadi kita melihat bahwa itu merupakan satu waktu yang cukup panjang sejak Yoel menubuatkan ini. Perhatikan bahwa Roh Kudus telah bekerja pada perjanjian lama. Di perjanjian lama itu banyak kita boleh dapati tentang Roh Kudus bekerja mulai dari penciptaan, kemudian pada masa para nabi, kemudian ada kekuatan-kekuatan khusus yang diberikan seperti kepada Samson, kemudian ada hikmat yang diberikan kepada para nabi, terutama kepada Musa untuk membuat kemah sembahyang dan lain-lain. Tetapi semua itu bukan yang dimaksud pada Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Apa yang dikatakan Yoel ini adalah sebuah nubuatan yang akan terjadi kelak, bukan pada saat itu. Nah, itu sebabnya ada perbedaan antara apa yang dinubuatkan ini baru akan terjadi pada saat Yesus sudah naik ke surga. Kita melihat
kegenapan dari nubuatan ini adalah dari Kisah Para Rasul. Pasal yang kedua, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita melihat ayat yang pertama sampai ayat yang keempat yang saya ingin bacakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, kita melihat bahwa di sini dikatakan ketika tiba hari Pentakosta. Nah, ini artinya ada selang waktu nubuat dari Yoel digenapi di Kisah Para Rasul. Nah, hari Pentakosta itu diambil dari bahasa Yunani hari ke-50. Hari pertama adalah hari kematian Yesus. Hari ketiga adalah hari kebangkitan Yesus. Hari ke-40 adalah hari kenaikan Yesus. Dan hari ke-50 ketuangan atau pencurahan Roh Kudus. Nah, kita lihat di sini bahwa ada berita dari nubuat itu yang digenapi pada Kisah pasal 2 ini. Belum pernah terjadi seperti ini. Saya ingin mengatakan bahwa belum pernah terjadi pada sebelum ini tentang Kisah 2. Sebelumnya belum pernah terjadi. Sebab yang disebut pencurahan Roh Kudus itu adalah seperti hujan yang turun dicurahkan. Dan itu baru digenapi pada Kisah Para Rasul ini. Sekali lagi, sebelumnya belum pernah terjadi bahwa ada ketuanan atau pencurahan Roh Kudus seperti ini. Nah, saudara, pencurahan Roh Kudus ini adalah sesuatu yang tujuannya supaya tidak terbatas orang yang menerima Roh Kudus itu. Kalau perjanjian lama, saudara, hanya dibatasi kepada nabi-nabi, kepada imam-imam, kepada hakim-hakim, kepada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk tugas-tugas khusus. Tidak semua. Sehingga pada perjanjian lama itu terlihat tetapi hanya khusus. Kalau saudara ingin melihat sebuah peristiwa baik pada Bilangan 11 ayat 25 dan 27 tentang ketika Roh Kudus memenuhi 70 tua-tua. Itu terlihat ada tanda-tanda mereka dipenuhi Roh Kudus. Kemudian pada 1 Samuel 10 ayat 9 sampai 11, peristiwa di mana Saul akan menjadi raja, kemudian dia berjalan ketemu dengan para nabi dan dia berlaku seperti para nabi, yaitu dia bisa bernubuat, dia bisa berbahasa roh dan lain-lain. Nah, itu terjadi pada perjanjian lama. Tapi sekali lagi, waktu itu mereka mengatakan, apakah Saul ini juga termasuk pada nabi-nabi? Artinya tanda-tanda ini hanya dimiliki oleh para nabi-nabi. Tapi tiba-tiba Saul bisa ada tanda seperti itu. Nah, perhatikan, perjanjian lama adalah bagian tertentu atau orang-orang tertentu yang dipakai, yang diberikan Roh Kudus. Sementara pada hari Pentakosta itu tujuannya Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan tanpa membatasi siapapun yang kena dengan pencurahan itu. Itulah yang dikatakan dipenuhi dengan Roh Kudus.
siapa yang siap untuk jadi kalau ada hujan kemudian kita menggunakan satu tempat untuk menadah air hujan, maka kita menerima air hujan. Seperti itu sebenarnya yang dimaksudkan dengan ketuhanan Roh Kudus. Saudara, ketuhanan Roh Kudus adalah sesuatu yang berbeda sekali lagi, sebab saat itu gereja lahir, gereja dimulai melalui ketuhanan Roh Kudus. Nah, itu sebabnya Roh Kudus memberi sesuatu kepada orang-orang percaya seperti apa yang dicatat dalam Kisah pasal 2. Nah, saudara, ketika kita berkata bahwa ada Roh Kudus, maka kita harus melihat sebenarnya pelajaran tentang Roh Kudus cukup banyak, cukup panjang. Tapi saya hanya mengambil salah satu bagian dari apa yang disebut dalam Roh Kudus itu, bahwa Roh Kudus melayani semua manusia. Roh Kudus melayani orang-orang, katakan orang-orang kafir, sebagai satu, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 16, itu dikatakan bahwa Roh Kudus mengisapkan dunia terhadap dosa. Roh Kudus memberi penjelasan tentang kebenaran. Dan Roh Kudus menerangkan tentang penghakiman untuk dunia, untuk orang-orang yang tidak percaya. Roh Kudus berperan kepada mereka. Nah, kepada gereja ada banyak peranan Roh Kudus kepada gereja. Dalam peranan ini saya ingin, sebagaimana yang sering saya angkat, ada 5 pekerjaan Roh Kudus bagi orang-orang percaya yang menjadi ciri yang banyak kali kita tidak bisa membedakannya, tetapi ada istilah dalam perjanjian baru yang mengatakan Roh Kudus mendiami orang percaya. 1, Roh Kudus memeteraikan orang percaya. 2, Roh Kudus memenuhi orang percaya. 3, Roh Kudus membaptis orang percaya. 4, dan Roh Kudus mengurapi orang percaya. Ada 5 pekerjaan khusus yang nyata dalam kehidupan orang percaya. Dari 5 ini ada 3 yang sudah nyata pada perjanjian lama, pada masa perjanjian lama, yaitu mendiami, memenuhi, dan mengurapi. Itu nyata dalam perjanjian lama. Tetapi ada 2 pekerjaan Roh Kudus yang tidak terjadi pada perjanjian lama, hanya perjanjian baru, yaitu memeteraikan dan membaptis. Nah, inilah yang menjadi penekanan saya untuk bagian dari Roh Kudus yang kita perlu pelajari pada pagi hari ini. Saya percaya saudara ingin sekali supaya Roh Kudus itu nyata dalam kehidupan saudara. Kita perlu ada perbedaan, saudara. Ada banyak memang orang yang banyak kali menyebut Roh Kudus. Mereka seperti mau mengajarkan Roh Kudus dan lain-lain. Tetapi pengalaman di dalam Roh Kudus inilah yang mungkin sulit dimiliki oleh orang-orang tertentu. Saya percaya Gereja Pentakosta di Indonesia menamakan nama Pentakosta sebab Gereja Pentakosta sangat menekankan tentang Roh Kudus itu dan pekerjaannya. Itu sebabnya memang sekarang ini sangat terbatas. Kita merasa bahwa sangat dibatasi tentang doa yang kita selalu adakan, doa 10 malam. Tapi saya ingin mengatakan bahwa memang ini merupakan suasana situasi yang betul-betul tidak mengizinkan untuk kita boleh melakukan seperti pada teman-teman kita dari Muslim tidak bisa mengadakan sholat Id di masjid, mereka harus adakan di rumah. Nah, itu sebabnya kita jangan merasa bahwa dikurangi peran kita setelah Roh Kudus ini atau doa 10 malam
tidak bisa kita terapkan. Tapi saya percaya bahwa Roh Kudus bekerja bagi kita. Nah, selanjutnya saya ingin mengatakan bahwa dari 5 pekerjaan Roh Kudus yang saya katakan tadi, yang saya ingin katakan bahwa apabila saudara berkata, saudara penuh Roh Kudus, ada pertanyaan dari seorang hamba Tuhan kepada saya, seorang gembala sidang, dia berkata, bagaimana Bro tentang dipenuhi Roh Kudus? Saya ingin mengatakan kata penuh itu adalah seperti di wadah dia penuh. Tapi ketika kita menyakiti hati Tuhan, ketika kita berbuat dosa, kata penuh di sini dia turun. Karena kita menyakiti hati Tuhan, kita berbuat dosa, maka dia turun. Itu sebabnya kenapa selalu kita berdoa pada 10 malam. Tujuannya kalau kita sudah berbuat dosa, kalau kita telah status penuh ini dia menurun, kita berdoa supaya dia naik lagi menjadi seperti pada saat kita penuh Roh Kudus. Nah, selain itu saya ingin mengatakan bahwa tanda-tanda dari orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah memiliki karakter Kristus. Memiliki karakter Kristus. Karakter Kristus dalam hal ini ada di dalam ajaran 9 buah roh. Bahasa Yunaninya disebut karpos. Semua ciri dari 9 buah roh ini harus muncul pada orang yang berkata penuh Roh Kudus. Saudara, kata penuh Roh Kudus, saudara, itu adalah sesuatu yang tidak terlihat oleh kasat mata. Tetapi bukti penuh Roh Kudus adalah memiliki karakter Kristus. Karakter Kristus ini adalah pada Galati pasal 5 ayat 22 dan 23. Ada 9 item, 9 poin tentang penuh Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Haleluya. Inilah yang agak sulit sering di dalam kehidupan orang yang mengatakan orang percaya penuh Roh Kudus. Kalau seseorang pada poin yang 9, penguasaan dirinya, tidak sanggup, maka sebenarnya karakter Kristus yang harus menandai dia penuh Roh Kudus adalah sesuatu yang membuat dia tidak mendapat pengakuan bahwa dia penuh Roh Kudus, sebab karakter Kristus, penguasaan diri, dia tidak bisa wujudkan. Kelemah lembutan. Mari saudara mulai nilai kelemah lembutan. Loh, ini juga susah sekali. Ya, saya punya niat baik. Ketika pagi saya berdoa, Tuhan hari ini saya ingin praktekkan karakter Kristus. Orang cuma singgung, orang cuma korek, orang cuma cepat sekali dia hilang penguasaan diri. Dan yang biasanya dia lemah lembut, dia begitu kata-katanya begitu tajam dan hidup. Tapi bukan hidup itu atau berapi-api karena kudus, tapi karena kelemah lembutan hilang dari hidupnya sehingga karakter Kristus tidak muncul. Dalam 9 tanda dari buah roh ini bagi orang percaya, mari kita mulai praktekkan dalam kehidupan kita, supaya jangan kita mulai berkata saya sudah penuh Roh Kudus, padahal prakteknya dia tidak boleh disinggung, tidak boleh, ya pokoknya seperti itulah. Di sini ada kesabaran dan kemurahan. Waduh, kesabaran dan kelemah lembutan adalah tetangga yang dekat. Mari kita berkata bahwa saya adalah orang yang penuh Roh Kudus. Saya bisa sabar walaupun berbagai hal orang bilang, saya tetap akan sabar.
Saudara boleh melihat Yesus ketika dia ditangkap di Taman Getsemani. Datang pasukan dari tentara Roma untuk menangkap dia. Yesus sebenarnya bisa menurunkan kekuatan dari malaikat untuk mengalahkan mereka. Ketika Yesus dipukul, ditangkap dan lain-lain, dalam ucapannya dia tetap sabar. Kesakitan yang dia terima tidak membuat dia akan menggebu-gebu untuk menantang mereka, tapi dia menjawab dengan lemah lembut. Dengan demikian, mari hari ini, hari ketuhanan Roh Kudus, kita boleh menunjukkan bagaimana kita menjadi orang yang benar-benar dapat menunjukkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Tidak ada di antara kita yang merasa kita adalah orang yang sangat suci, sangat berhasil, dan berkata kita memiliki, kita adalah orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, tapi tidak memiliki karakter Kristus. Saya percaya semua kita adalah orang-orang yang sedang mempraktekkan kehidupan memiliki karakter Kristus. Banyak memang masalah yang bisa membuat kita tidak terlihat memiliki karakter Kristus. Tapi justru ketika kita dicoba, kita ditantang dengan semua yang terjadi di atas muka bumi ini, itulah yang akan menguji apakah kita penuh Roh Kudus, apakah kita memiliki ciri karakter Kristus. Saya percaya semua kita adalah orang-orang yang sudah memiliki Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dan memiliki karakter Kristus. Praktikkan itu sebagai satu bukti supaya banyak orang akan melihat bahwa Yesus ada dalam kita, Roh Kudus ada dalam kita, kita menjadi orang yang sangat berarti, sehingga dalam kehidupan kita menjadi kesaksian. Banyak orang mengakui bahwa benar bahwa kita adalah orang percaya, sudah dipenuhi Roh Kudus karena memiliki karakter Kristus. Semua kita pada pagi hari ini sedang merenungkan apa arti ketuhanan Roh Kudus, apa arti pencurahan Roh Kudus. Sekali lagi itu dicurahkan dan tidak ada pembatasan, semua dapat memperolehnya. Tapi apakah kita bisa menerimanya? Dan ketika kita menerima, ketika kita menerima, kita akan melakukan semuanya. Pada minggu yang lalu saya mengatakan ketika kita mendapat kuasa Roh Kudus itu, maka kita mempunyai kekuatan yang luar biasa, power. Nah, power ini adalah sesuatu kekuatan yang bisa mengalahkan semuanya, termasuk kalau ada orang yang coba membuat kita kecewa, ada orang membuat kita seperti terpancing. Mari kita berkata bahwa kita memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita dengan praktek yang seperti apa yang Tuhan mau. Puji Tuhan. Demikian firman Allah, saya percaya semua kita telah diteguhkan dalam pelajaran firman Allah yang saya berikan. Saya percaya saudara melihatnya sebagai sesuatu yang berarti untuk membawa kita makin bertumbuh, makin berarti dalam kehidupan pengiringan kepada kita, pada Kristus. Kita akan masuk pada doa sesudah firman Allah. Kita akan nyanyikan satu pujian. Puji Tuhan saudara. Kita akan nyanyikan satu pujian sekaligus kita akan menutup ibadah streaming kita pada pagi hari ini. Saya jemput saudara berdiri dan saudara mengikuti doa untuk menutup acara ini.
mencurahkan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa melihat mujizat-Mu terjadi. Bahkan firman-Mu yang telah disampaikan akan meneguhkan kami, akan menguatkan kami untuk lebih melihat apa yang menjadi tanda bagi kami orang percaya bahwa kami telah penuh Roh Kudus. Biarlah karakter Kristus itu menjadi sesuatu yang berarti dari hidup kami, sehingga dari kami akan muncul berbagai hasil yang menandakan kami telah penuh Roh Kudus. Karakter Kristus akan menjadi praktek hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya sidang jemaat-Mu telah dikuatkan, diteguhkan melalui firman-Mu, sehingga makin bertambah dalam pengiringan anak-anak tebusan-Mu, makin bertambah teguh iman mereka, makin mengerti firman-Mu dan mempraktekkan firman-Mu. Terima kasih. Berkati semua anak tebusan-Mu, semua jemaat GPB Rarotana, bahkan semua pendengar yang mengikuti firman Allah ini dimanapun mereka berada. Kehadiran Tuhan untuk memberi jawaban kepada semua kerinduan mereka. Ketika mereka sedang berdoa menyampaikan isi hati mereka, permohonan mereka, kiranya Tuhan yang mampu mendengar sampai ke dalam hati mereka, Engkau akan memberi jawaban kepada mereka. Apabila ada di antara jemaat yang mempunyai masalah, ada tantangan hidup, ada sesuatu yang berat mereka hadapi, Tuhan kami mohon biar Tuhan akan tolong mereka saat mereka membutuhkan Tuhan, saat mereka membutuhkan Roh Kudus, saat mereka membutuhkan kekuatan ekstra daripada-Mu. Biar Tuhan akan menolong mereka sehingga mereka mampu menjalani hidup mereka, dan mereka akan lebih kuat lagi melangkah mengiring Tuhan pada akhir-akhir di mana Tuhan akan datang pada hal yang kedua. Terima kasih Yesus, terima kasih. Semua sidang jemaat-Mu, Tuhan memilih. Kalau ada di antara sidang jemaat-Mu yang mungkin sedang terganggu kesehatan mereka, saat ini kami memohon biar kehadiran Tuhan menjamah organ tubuh yang terganggu, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus lepaskan, sembuhkan, pulihkan mereka, karena mereka bersungguh berharap kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk selanjutnya kehidupan kami. Kami tahu ada dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang maha dahsyat itu selalu menggenggam kami, sehingga tidak ada kekuatan lain yang bisa mengganggu kami. Sebab Tuhan adalah harapan di mana kami menyampaikan semua permohonan kami, dan kami menerima jawaban daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rencana-rencana ke depan kami serahkan dalam tangan Tuhan, baik rencana pribadi, rencana keluarga, rencana kami semua, terutama menyiapkan diri dalam masa-masa di mana kami menyiapkan untuk boleh beribadah di gereja. Tuhan akan tolong kami, biar kami boleh kembali bersekutu dalam sukacita persekutuan orang-orang percaya. Dan itu sebabnya kami menantikan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk semua rencana program dari gereja, baik majelis pusat, majelis daerah yang sedang menyiapkan untuk boleh mengikuti aturan pemerintah dalam menyiapkan untuk kami mengadakan ibadah. Tuhan tolong biar kami mendapat hikmat daripada-Mu, sehingga apa yang kami akan sampaikan merupakan satu hikmat yang bersumber daripada-Mu, dan kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk semua yang sedang diupayakan oleh pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri. Mereka sedang berusaha, berupaya supaya boleh terlihat bahwa menghadapi pandemi COVID-19 kami tidak terlalu akan terpengaruh, bahkan kami bisa melihat bahwa hidup kami menjadi hidup yang benar-benar penuh dengan kemenangan. Kami percaya bahwa kami diteguhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya semua yang diusahakan oleh
pemerintah kami Tuhan akan tolong supaya itu bisa menjadi sesuatu yang berarti bagi kami. Untuk di tingkat provinsi kami, mohon biar Bapak Gubernur, Wakil Gubernur dan semua jajarannya Tuhan akan menolong supaya mereka yang sedang berupaya, Engkau akan menolong mereka supaya mereka mengerjakan tugas-tugas mereka seperti apa yang dikehendaki dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Demikian juga di tingkat kota kabupaten, baik bupati, gubernur, wali kota, bahkan wakil bupati, wakil wali kota dan semua jajarannya, Tuhan tolong biar mereka juga boleh memberi hidup mereka. Semua mereka telah mengerahkan pemikiran mereka. Mereka ingin supaya negara Kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai ini akan benar-benar terlihat boleh berjalan dengan baik menghadapi pandemi COVID-19 ini. Secara khusus kami berdoa untuk semua petugas-petugas, mulai dari dokter, para medis, semua yang bertugas memberi hidup mereka untuk merawat semua pasien. Tuhan Yesus, Tuhan tolong mereka memberi hidup mereka untuk boleh merawat semua pasien. Tapi Tuhan, ada sejumlah para medis dan dokter yang telah meninggal dunia karena pengorbanan mereka. Itu sebabnya mereka sekarang yang sedang memberi hidup mereka, Tuhan beri mereka kemampuan ekstra, beri mereka perlindungan sepenuhnya supaya tidak bertambah lagi dari pihak dokter dan para medis yang begitu berkorban ini boleh hilang, tapi mereka sesuai dengan kuat dan sehat boleh melakukan tugas mereka, dan biar melalui mereka ada banyak yang tertolong. Terima kasih, terima kasih. Demikian kami berdoa juga untuk semua yang sudah berkorban supaya berjalan dengan baik untuk perawatan dari menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan akan tolong mereka yang sudah memberi baik harta mereka, waktu mereka, pemikiran mereka. Tuhan menilik sebab mereka merasa bertanggung jawab untuk itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk minggu yang berjalan. Kami tahu Tuhan akan bersama kami dimanapun kami berada. Tuhan akan sertai kami, jauhkan hal-hal yang tidak diinginkan. Tuhan akan bersama kami untuk kami boleh menerima perlindungan sepenuhnya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami mengucap syukur dan kami akhiri ibadah streaming kami pada pagi hari ini dialaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami. Kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, pengentaran dari Allah Roh Kudus bersama kita pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput seluruh saleh-salehnya di awan yang permai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya ingin menyampaikan bahwa hari Minggu nanti ada ibadah dan perjamuan Tuhan. Karena semua akan bersama-sama dalam perjamuan ini yang akan diadakan pada hari Minggu nanti. Selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa ada banyak pertanyaan tentang kapan kita akan berbakti lagi. Kalau saudara melihat pengumuman dari Menteri Agama, memang dia sudah memberi kesempatan untuk kita beribadah. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwa
ada ketentuan-ketentuan yang perlu kita jalani. Itu sebabnya kita menunggu petunjuk dari Menteri Agama yang akan diturunkan melalui Gubernur, dan kita akan mendengarkan apa yang kita akan lakukan untuk selanjutnya. Apabila kita akan melaksanakan ibadah di gereja, maka kita akan menggunakan protokol kesehatan, sehingga untuk kursi-kursi di sini kami akan memberi tanda yang ditaruh kali, berarti itu bukan tempat untuk diduduki. Kemudian kita satu bangku ini ada 2 orang saja. Kemudian kita akan melihat dan kita akan melakukan ibadah baik pagi baik sore, dan itu sebabnya apabila memang banyak, kita akan siapkan tempat duduk sampai di balkon, dan kita akan diawasi untuk ibadah selanjutnya. Tolong ini kita akan tepati, dan tentu saja saya akan mengundang para wakil gembala dan pimpinan rayon untuk sama-sama mengatur tempat duduk sebelum ibadah itu kita dilaksanakan nanti. Nah, ini mungkin yang menjadi tambahan pengumuman saya. Saya berpikir mungkin pada minggu kedua, kalau sudah bisa sesuai dengan petunjuk dari Menteri Agama, kita akan mengadakan kebaktian. Tuhan memberkati dan puji Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Haleluya.